Shalom semuanya, Pure People. Welcome back again to Pure Talks. Merupakan sebuah podcast yang sangat pure. Kita akan bahas semua orang lain. Kenapa, Pel? Iya. Apakah Anda mengingat sesuatu? Enggak, gue lagi nyapa. Shalom. Oke, nyapa. Shalom. Bilang shalom. Tadi di saya Anda agak sedikit ngelek gitu ya. Oke, karena kembali. Jadi sebelumnya podcast hari ini akan dibawakan oleh saya dan Trivel. Nah, seperti biasa podcast ini adalah kita akan berdiskusi dengan santai, dengan tema-tema yang enteng juga, dan kita akan seperti biasa kita akan berbicara dengan pure. Yang dimaksudkan adalah sesuai dengan pemikiran kita dan diskusi antar kita dengan para hostnya. Dengan para guestnya. Nah, untuk hari ini kita kira-kira mau bawa tema apa nih, Vel? Jadi, pada hari ini kita bahas sebuah tema yang namanya hedonisme untrue self-reward. Asik. Seperti biasa nih, kalau kita lagi jadi host, kita harus mengerti Inggris, ya kan? Waduh. Jangan dong. Kita mulai satu persatu ya. Peong ini pintar banget bahasa Inggris, teman-teman. Nah, kalau menurut tulisan un dan true ini dipisah. Un dan true ini dipisah. Un itu artinya apa, Om? An itu kan biasanya itu untuk mendefinisikan bahwa itu tidak bla 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 bla. Salah. Mana sih belajar bahasa Inggris dong? Iya, harusnya an itu dari anti, tante. Anti. Bagus ya, bagus. Iya. Cocok banget. Iya. Anti. Benar. Bagus. Anti. Oke. Anti. True artinya apa? True itu berarti benar. Berarti lu kalau ngomong an-nya tante, berarti tante yang benar. Anti-true. Benar. Anti-true. Mantap. Wah, lu si Inggrisnya boleh jeblok banget, Dik. Anti-true. Di mana-mana enggak anti ya. Depannya tuh AU, bukan UN. Bukan unti. Ukti. Beda itu. Bukan anti. Oke, yang benar. Yang benar. Daripada Anda misleading ya. Jadi kita untrue self-reward tuh gini. Untrue self-reward ini adalah self-reward yang tidak benar gitu loh. Kenapa maksudnya tidak benar? Biasanya orang kalau bisa melakukan sesuatu atau dia berhasil menyelesaikan sesuatu, pasti perlu untuk hal yang buat dia menjadi bangga gitu. Nah, dia buat diri gue nih, ini hasil jerih payah gue. Tapi maksud untrue self-reward ini adalah suatu tindakan yang dimana lu membeli suatu barang, tapi itu merupakan hal yang salah. Gitu. Itu maksud dari untrue self-reward. Nah, biasanya untrue self-reward ini, kan kita Rivel sudah ini kan, sudah mengasosiasikan dengan namanya hedonisme. Nah, tapi sebelum kita maju ke depan nih, kita harus tahu dulu nih, hedonisme ini itu apa sih? Biar kita satu pemikiran. Karena kan pas zaman era globalisasi ini, hedonisme ini maknanya sudah berubah. Jadi kata hedonisme ini sudah jadi klise. Ya kan? Orang bisa menganggap, wah lu boros tuh, buang-buang uang, hedonisme beli barang-barangnya tidak berguna. Tetapi ternyata pada dasarnya kata hedonisme ini tuh berbeda gitu loh. Dengan apa yang sudah beredar di masyarakat. Boleh next selanjutnya. Nah, tapi sebelum kita bahas hedonisme, mari kita panggil dulu nih. Ini kita ada kedatangan guest star kita, yaitu namanya Kak Gary Christian. Jadi dia adalah youth coach dari Gereja Mawar Saron. Kalau misalkan tahu Gereja GMS. Dia kira-kira gimana, Vel, orangnya, Vel? Lo kenal nggak sama dia? Waduh, pastinya cakep. Jelas. Kalau jadi bagi teman-teman wanita, jadi bagi kalian wanita, para kaum wanita, kaum hawa, lumayan lah kalian cuci mata lah hari ini, ya kan? Daripada ganteng. Gimana nih? Yang pastinya lebih ganteng dari lo sih. Oh jelas, saya mah cuma remahan kentang saya mah. Kalah jauh saya sama Kak Gary mah. Aduh, kalah. Jadi pure people, bagi kaum hawa, nikmatilah masa-masa ini ya. Jarang-jarang terjadi.
kan? Jarang-jarang kita mengundang guest star yang ganteng. Mana bakal itu mata? Iya, jarang. Enggak, bukan gitu maksudnya. Bukan guest star kita nggak ada yang ganteng, bukan gitu. Bukan gitu, yang ya kan? jangan Salah artinya. Iya. Oke, ya intinya dia ini adalah orang yang hebat banget nih. Oh. BTW dia ini hebat banget. Dia itu kerja di Tokped loh. Keren banget gak? Keren kan? Kanda kalau mau kerja Tokped kan? bisa lewat dia kalau mau. Kontak Kogeri. Kontak Kogeri. Jadi untuk diterima kerja itu katanya ada beberapa hal yang kita perlu. Pertama skill, kedua ijazah, ketiga orang dalam. Nah itu penting tuh orang dalam. Itu penting. Ya orang dalam ya kan. Orang dalam. Ini Kogeri ini. Oke, tanpa berapa lama lagi mari kita sambut Kogeri Christian. Oke, boleh masukin. Nah mantap. Halo guys. Halo kok. Aduh, aku dari tadi ngakak sih kalian MC lucu banget. Lucu. Nah, sebelum kita mulai lanjut nih kok, kira-kira Koko sekarang kesibukannya lagi apa nih? Biar Peer People pada tahu nih kok. Sip. Jadi salam kenal Peer People. Namaku Gary. Currently aku udah kerja. Yes, tadi yang udah di-mention, gue sekarang kerja di Tokopedia. Currently megang marketing nih, teman-teman. Jadi ngurusin promotion, ngurusin branding, dan juga segala macam related to marketing. Gitu. And then, kalau boleh kasih background sedikit, dulu aku kuliah marketing juga di BINUS. Jadi salam kenal ya, teman-teman Peer People. Oke, jadi sekarang kesibukannya di Tokped, terus juga kesibukannya lagi ngurusin GC ya sebutannya ya, Komsel di GMS ya. Ya, betul banget. Sorry. Connect Group. Iya. Kalau GC itu Gary jadinya. Kalau GC jadinya Gary Christian. Itu nggak salah itu betulnya. Jadi mengurusi hidup sendiri. Oke. Tapi oke nih buat people. Jadi selain Kogeri ini kesibukannya di Tokped dan ngurusin CG atau Komsel di GMS, Koko ini juga seorang fashion enthusiast yang berarti hidupnya penuh dengan fashion, berkutik di seputar fashion aja. Karena dia antusiasnya cuma fashion, dia tidak antusias dengan yang lain. Ya, bisa masih wanita dong, wanita juga dong. Oh iya, sama wanita juga dong. Nggak salah, karena fashion dekat dengan wanita. Gimana ada fashion, kita ada wanita. Oke, apa nih? Kira-kira lu apa yang mau tanya nih dengan Kogeri? Gue tuh, nah kita ini kan lagi ngebahasin soal hedonisme nih, Bung kan. Tadi kan lu udah jelasin nih, hedonisme tuh artinya apa, gitu kan. Nah, sebelum kita coba lebih dalam lagi nih, mungkin yuk kita cari tahu dulu dari Kogeri dulu. Pengen naik ke Kogeri nih, kok. Menurut Koko, hedonisme itu apa sih buat Koko pribadi nih? Mungkin dari yang Koko pelajari juga, apa dari pengalaman Koko juga. Dan menurut Koko tuh, biar sekalian nih kok ya, ciri-ciri orang yang hedonisme itu gimana sih kok? Karena kan agak rancu ya, kayak tadi Pak yang udah jelasin juga sebelumnya. Oke. I think sebelum aku bertobat, aku tuh jadi salah satu orang yang termasuk tergolong orang yang hedon banget sih. Jadi I think ya ini topiknya sangat cocok buat aku. Jadi ya, pengalamanku sendiri ya, dan juga teman-temanku yang hedon. I think apa yang aku pelajarin dari Alkitab, dari ya baca-baca buku lah, baca-baca apapun. I think hedonisme itu kayak kita mengutamakan something called pleasure, gitu. Jadi something yang nikmat, something yang kayak menyenangkan gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang menyenangkan ya semua orang harus senang kan. Yes, tapi kalau ngomongin tentang hedon tuh kayak berlebihan gitu sih. Kayak dikit-dikit, gue maunya happy lah, males lah kalau kayak susah-susah gitu. Jadi kayak selalu untuk pengennya cari jalan pintas atau something yang related to tadi ya ke pleasure, ke kenikmatan. And then kalau gue bisa bilang hedon tuh juga ciri-cirinya salah satunya tuh pengen cari pengakuan gitu. Kalau kayak orang hedon, gue pengen gue hedon loh gitu. Somehow waktu gue jadi orang hedon tuh kayak gue bangga gitu.
bangga jadi orang hedon. Tapi itu totally salah sih. Hal paling hedon apa yang Koko pernah lakuin kok, kalau boleh tahu? Hal paling hedon banget yang Koko bangga banget, gue udah ngelakuin kehedonan segini nih bro, gitu. Oke, gue buka aib nih jadi ceritanya ya. Mungkin kalau jadi awal-awal, aku tuh sebenarnya rantauan dari Surabaya teman-teman. Jadi gue dari Surabaya. Dulu itu gue nggak terlalu suka kayak, gue nggak suka kayak penampilan gue gitu loh. Jadi nggak penting lah ya. Gue gini aja. Tapi waktu aku masuk ke BINUS, masuk ke jurusan Markom, itu suddenly ternyata kayak society di jurusan Markom tuh cukup cukup ngelihat status sosial gitu bilangnya, dan juga ngelihat penampilan banget. Jadi kalau kayak orang yang pakai baju yang biasa-biasa aja, yang kayak jelek-jelek gitu, yang nggak merhatiin fashion, itu most likely nggak dapet teman. Nah itu kejadian di gue waktu itu. Nah akhirnya karena gue merasa tertekan, oh my god, gue rantauan dari Surabaya masuk ke Jakarta, masa gue nggak survive sih gitu di society. Jadi akhirnya gue belanja deh, gue akhirnya mulai hedon. Nah, I think kayak gue spend main gue waktu itu kan masih dapat uang jajan kan ya waktu kuliah. Ya sekitar hampir setengahnya itu buat beli untuk beli baju sih. Gitu. Jadi gue makan Indomie, makan oatmeal, pokoknya ngirit banget beli baju. Tapi ngomong-ngomong ya, ini kan cerita aku nih, kalau ngomongin hedon ini. Kalau Peung sama River sendiri, apa nih? Kalian paling hedon? Pernah beli apa? Ceritain dong. Waduh. Ceritain, kasih tahu. Ngomongin hedon ya? Bentar gue mikir dulu. Jujur, aku tuh orangnya nggak hedon gitu loh. Karena kayak self-claiming. Oh betul, jelas. Kalau saya tidak hedon. Nggak tahu. Jadi gini, buat aku kalau beli barang itu emang kalau barang itu bermanfaat gitu. Jadi kayaknya aku agak sedikit tidak relate ya dengan kata-kata hedonisme ini nih ya. Tapi kalau so far kalau ngomongin barang yang pernah aku beli paling mahal itu, kalau saya kayak fashion baju itu aku beli baju official merchandise-nya grup band Jepang. Jadi waktu itu, aku bukan wibu, ingat ya guys, teman-teman semua, pure people, aku bukan wibu. Jadi ada waktu itu grup band, dia datang ke Indonesia dalam acara AVA, Anime Festival Asia. Bukan ibu, tapi gimana ya? Saya datang hanya bersama teman-teman saya wibu, tapi saya tidak. Saya waktu itu cuma beli merchandise dan jujur secara general aku kan maksudnya suka dengan lagu-lagunya Jepang dan budaya-budaya Jepang. Jadi pas aku tahu lagunya enak, terus dia ngomongin official merchandise, ya udah aku beli itu. Bajunya kaos doang sekitar 500.000. Itu paling mahal. Kalau buat fashion, maksudnya yang aku rela keluarin ya di luar dari duit orang tua gitu. Jadi setelah aku beli itu, karena aku dulu kuliah jajan dikasih cuma 3 juta doang, hilang tuh setengah kan, langsung 2,5. Ya udah, itu awal bulan, sisanya saya langsung ngirit Indomie, oatmeal, sama saya makan di warteg. Sama ya gitu ya makannya. Jadi anak warteg lagi saya jatuh. Tapi aku mau nanya aja kok. Koko dulu, maksudnya ngelakuin hedonisme itu ada tujuannya nggak sih? Maksudnya apa yang ingin di-fulfill? Ya, I think kalau kayak digali-gali gitu ya, tujuan gue buat hedon tuh supaya, gue dapet pengakuan sih dari teman-teman gue, gitu. Karena waktu itu gue merasa, oke, gue harus menyatakan diri gue tuh bahwa gue tuh bisa loh catch up sama kalian di teman-teman kelas ini, gitu. And then akhirnya gue liatin teman-teman gue kayak gini, dia pakai bajunya kayak gini, keren lah, terus pakai sepatunya kayak gimana lah. Jadi gue copy paste lah style mereka ke sana, gitu. Gue juga ngeliatin tuh mereka biasanya makan di mana, Instagram story di mana. Basically kayak gue berusaha untuk
panjat sosial kali ya, dalam tanda kutip ya. Sok-sok pengen keren gitu loh. Nah, jadi awalnya gitu sih, tujuannya adalah supaya gue bisa berteman sama mereka dengan cara gue sosial penampilan gue, kayak gitu sih. Oh, menarik ya. Berarti tujuannya biar bisa berteman dan bisa tergabung dalam suatu, bilangnya apa ya, sosialisasinya baik gitulah, berjalan dengan baik, dibantu dengan hedonisme itu. Yoi. Oke, untuk operator boleh ada tampilkan PPT tentang hedonisme. Jadi maksudnya gini, orang kan mau mikirnya hedonisme ini orang menghamburkan uang kan, berarti mereka mikirnya lu ngebeli suatu barang yang tidak berguna. Tapi ternyata menurut Kogeri, dia beli barang ini tuh tujuannya adalah untuk bisa diterima di dalam masyarakat, secara kasarnya, atau enggak dia bisa bersosialisasi dengan baik. Nah, jadi ini untuk knowledge saja untuk kalian. Jadi hedonisme ini adalah suatu cara pandang yang menganggap bahwa seseorang akan menjadi bahagia dengan mencari kesenangan sebanyak mungkin. Nah, jadi tujuannya adalah, ya tadi udah dijelasin Kogeri juga, bahwa untuk mencari kesenangan. Nah, kesenangan itu bisa berupa apa? Kalian bisa pergi ke theme park, atau jadi experience, atau kayak ke sirkus, atau kemanapun. Atau kalian bisa beli barang untuk memenuhi keinginan kalian, dan berbagai macam lainnya. Nah, ini tuh awalnya pertama kali dicetuskan oleh dari filsuf yang terkenal dulu, namanya Socrates. Lalu dikembangkan oleh Aristippus dan Epikuros. Nah, dua filsafat ini itu tuh mereka memiliki dua pandangan yang berbeda tentang kata hedonisme. Jadi hedonisme ini tuh bukan lagi tentang mengenai lu menghambur-hamburkan uang atau menghambur-hamburkan sumber daya resource, tapi tujuannya adalah gimana kalian itu bisa mendapatkan kebahagiaan yang paling terbesar menurut definisi kalian masing-masing. Nah, menurut dari Aristippus, ini adalah semua kesenangan manusia itu bersifatnya fisik. Begitu pula dengan ketidaksenangannya. Nah, masuk kesenangan secara fisik ini adalah seperti sehat, badan yang sehat, atau misalnya beli-beli barang alat gym yang banyak buat ngelatih otot atau ngelatih secara tubuh lah, pokoknya berhubungan dengan fisik. Tetapi menurut pandangan dari Epikuros, nah semua kesenangannya ini tuh bersifat mental. Jadi yang dia fokusnya itu membeli suatu hal atau menghabiskan experience dia itu kepada arah bahagia dan bebas dari rasa takut serta ketiadaan rasa sakitnya. Jadi mereka dua ini penekanannya agak sedikit berbeda, satu ke fisik, satu lagi secara mental. Nah, ini terbukti bahwa dari si Kageri ini bahwa dia lebih fokusnya ke arah mental, karena dia membeli baju untuk bisa diterima dalam masyarakat. Bukan diterima dalam masyarakat, diterima di dalam pergaulan. Nah, selanjutnya boleh? Nah, kita mau bahas lagi nih, biar kita satu pandangan ya tentang hedonisme. Jadi hedonisme ini, menurut dari Arnold dan Reynolds di tahun 2003, mereka melakukan penelitian mengenai tentang hedonisme shopping. Nah, mereka ini membagi menjadi 6 dimensi. Yang pertama ada adventure, social, gratification, idea, role, dan value. Mungkin kalian bisa baca aja kali ini penjelasannya, karena ini sudah diringkas dengan baik. Nah, mungkin Kogeri ini ada masuk di dalam tadi yang mana sih namanya, aku lupa kan. Social shopping, senang berbelanja untuk menghabiskan waktu dengan teman atau keluarga, atau juga bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Kayak peer people. Jadi dari hedonisme ini kan pasti fokusnya adalah kita di luar dari cara experience, karena kita fokusnya adalah ke shopping, tujuannya adalah untuk self reward kan. Nah, tadi adalah Kogeri ini self rewardnya bisa sebelum dia bertobat, dia hedonismenya untuk kesenangan pribadi, yaitu dengan cara mereka bisa bersosialisasi. Jadi kita mau ngulik lagi nih ke depannya, kita mau nanya tentang Kogeri lagi. Nah, kalau menurut Koko nih, kenapa orang-orang bisa melakukan hedonisme? Oke. By the way, tadi gue mau komentar dikit tentang hedonisme. Ini benar banget sih yang tadi definisinya. Jadi kan dia bilangnya memang kesenangan kan. Dan yes, kalau kesenangan shopping beda-beda setiap orang. Dan di pengalaman gue, kesenangan itu adalah diakui oleh orang lain. Jadi memang hobi gue itu hangout, hobi gue nongkrong sama teman-teman gitu, memang bersosialisasi. Jadi itu yang memang cocok di ceritaku. Jadi mungkin di peer people, pengalaman peer people akan beda-beda. Tapi garis benang merahnya itu pasti sama sih di kesenangan. Gitu. Jadi ngomongin ya. Sorry tadi pertanyaan apa, lupa?
kalau menurut Kokon sendiri, kenapa orang-orang tuh bisa melakukan hedonisme? Oke. I think kenapa orang bisa hedon tuh kalau kita belajar dari Alkitab, gue percaya bahwa Alkitab tuh sumber kebenaran sih. Jadi apa yang gue bisa bilang adalah semua cerita yang di dalam Alkitab itu masih relevan buat kita. Gitu. Jadi orang-orang itu kalau ngomongin tentang keinginan itu di Alkitab tuh ada dibagi sama dua, keinginan roh dan juga keinginan daging. Nah, aku yakin biar people udah lihat tentang dua ini. Kalau keinginan roh itu adalah keinginan yang di-drive oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita, gitu. Tuhan kita yang ada di dalam hati kita. Tapi kalau keinginan daging itu adalah keinginan manusiawi, ya kan? Jadi itu salah satu kesenangan-kesenangan yang sebenarnya dalam tanda kutip semu, gitu. Nah, memang nature kita sebagai manusia, kita kan memang hidup di dalam daging nih. Kita memang daging, kita bisa merasakan. Nah, jadi root cause-nya adalah orang-orang bisa hedon karena memang itu nature-nya manusia tanpa Tuhan. Gitu. Oke, manusia tanpa Tuhan. Betul, itu memang ada di dalam diri kita dan mungkin kayak secara natural, secara biologis itu yang jadi bawaan gitu sih. Menurut gua kayak Theo sama Rival gimana? Oke. Kalau aku sih sebenarnya, aku dari Theo, sebenarnya aku juga orangnya. Aku sebenarnya kurang relate dengan hedonisme ini, karena memang aku tipe orang yang mikirnya gini. Kalau mau beli sesuatu tuh mikirnya tuh bisa 7-8 kali gitu loh, kayak misalnya mau beli, karena saya tidak bisa bohong, saya Chinese dan saya pelit ya kan. Jadi kalau misalnya mau beli satu barang misalnya mau beli satu barang actually mau beli satu barang ini padahal simple banget. Dulu waktu SD, ini masih SD nih, dulu waktu SD mama tuh suka kasih uang jajan tuh 10.000 guys. Jadi kasih uang jajan sehari 10.000. Oke. Itu adalah untuk beli makanan. Pokoknya beli makanan 10.000 sehari gitu. Udah bawa. Nah, suatu kali di satu kantin aku tuh ada beberapa penjual. Ada salah satunya adalah penjual bakso. Oke. Bakso ini adalah langganan aku kok. Kenapa menjadi langganan aku? Karena gini. Malu sih gue ceritanya tapi gue ceritain deh. Karena gini, di tempat jualan bakso itu bisa beli 2 bakso dengan sayur hijau dan bihun dan bak campur dengan harga 3.000. Wow. Jadi murah. Setiap hari murah banget. Jadi setiap hari aku cuma beli bakso 3.000, 2 bakso kecil dengan bihun dan bakmi campur dan sayur. Minta sayur banyakan biar agak kenyang sama kuah, tahu. Jadi itu menggambarkan banget ya betapa saya ini begitu pelit ya kan. Jadi memang agak ini sih kok. Jujur aku juga penasaran gitu. Kenapa akhirnya orang bisa jatuh ke hedonisme gitu. Seperti tadi Koko udah bilang, yang pertama juga dari natur manusia sendiri emang begitu kan ya. Nah, aku penasaran nih. Kan Koko bilang tadi, natur manusia sendiri itu memang seperti itu gitu, keinginan daging yang begitu kuat begitu. Nah, ketika Koko melakukan hedonisme ini, efek terbesar dalam kehidupan peranian Koko itu apa sih yang Koko rasain gitu? Oke. Itu very interesting sih. I think dampak langsung ya dari gue ya. Gue tuh sebenarnya semakin lama tuh jadi semakin haus sih, dan semakin lama itu semakin impulsif. Karena gue tahu gue shopping happy gitu. Oh my god, asik banget. And then akhirnya gue repeat. Nah, gue shopping lagi, and then gue senang lagi. Terus gue kumpul-kumpul, wih keren ya, lu ya akhirnya ya. Baju lu kayak gini, bla 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 gitu. Gue seneng banget. And then gue akhirnya repeat. Dan akhirnya di satu titik waktu gue waktu masa-masa down dan juga waktu udah mau bertobat tuh ya, apa yang gue rasakan adalah gue merasa cukup kosong sih. Jadi ada di dalam diri gue itu yang kok gue nggak ada puasnya ya, belanja itu nggak ada puasnya, dan juga itu nggak fulfilling.
gitu di dalam hati kita, kayak masih something ada yang kosong sih gitu. Dan lagi kayak ngomongin tentang gue pengen diakuin sama orang lain, itu ternyata kalau gue pikir-pikir itu jadi grogotin diri gue sendiri. Kenapa? Karena gue berusaha untuk cari pengakuan, dan akhirnya lama-lama itu gue jadi sensitif orangnya. Misalnya nih kalau ngomongin tentang sensitif ya, orang bilang kayak, mungkin orang bercanda loh, Ger lu kurusan gitu, Ger lu tumben banget pakai baju kayak gini. Cuman gitu doang, itu bisa benar-benar bikin hati gue tuh kayak, ini siapa sih orang kok ngomong kayak gitu? Emang lu siapa? Nah itu jadi sensitif sih. Dan I think kalau kalau bisa ditarik di Alkitab, aku ada kutip di Amsal 21 ayat 17, orang yang suka senang-senang, which is orang yang benar-benar pengen senang-senang banget ya, which is orang yang hedon, akan berkekurangan. Tapi orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya juga. Nah, jadi di sini kayak benar-benar mencerminkan apa yang gue rasakan sih. Gue suka senang-senang, gue suka hedon, tapi akhirnya ujung-ujung kekurangan gitu. Mungkin kayak gitu sih, dan ini benar-benar nyata sih di pengalaman gue. Oh, sih. Wah, menarik sih. Menarik. Gimana Kayak pengen nanya. Jadi. Enggak, tadi sebenarnya kayak kan sebenarnya kau bilang kan bahwa kayak orang itu udah jadi nature sendiri, bahwa dia manusia tidak akan pernah merasa puas. Mereka akan terlalu sebutannya greed lah ya, rakus atau kayak ketamak gitu lah. Mereka tidak akan tahu kapan mereka harus berhenti. Jadi sebenarnya agak relate kan, maksudnya sebenarnya kayak kita pernah tahu cerita 7 dosa besar kan, salah satunya ada tentang greed. Jadi kalau misalnya emang manusia itu hidupnya di dalam dosa, dia makasih akan sama kayak mungkin kalau Gary pernah lakukan, dia akan terus menerus akan dia mencari kesenangan itu untuk fulfill apa yang diinginkan, tapi itu tidak akan pernah ada habisnya. Jadi dari hal itu bisa jadi sensitif. Ya tadi benar, kayak lu dikritik dikit langsung apaan sih lu tuh siapa emang gitu kan. Gue yang beli, gue pengen nasi, tapi kenapa lu yang kritik gue, emang lu siapa kayak gitu. Jadi dampaknya sih mungkin ya kalau menurut aku dampaknya secara sosial emang jadi jelek. Karena biasanya aku pernah baca sih beberapa artikel kayak orang yang hidupnya di dalam paham hedonisme itu, dia mungkin lebih gampang mudah tersinggung, lebih egois, dan dia biasanya manja. Karena apapun dia pengenkan harus dapat, dan dia kalau nggak dapat ya dia marah kayak gitu. Jadi seperti itu sih. Aku penasarannya gini, kayak oke, sekarang kan Koko sudah bertobat dari hedonisme itu kan. Tapi kan actually baju-baju mahal yang sudah Koko pakai nggak mungkin Koko buang karena Koko bertobat. Actually gak gitu dengan caranya kan. Actually gitu. Tapi kan kita tahu nih, ada satu hal yang kita semua pasti imani, itu adalah memberikan yang terbaik ketika mau datang menghadap pada Tuhan. Ya, kita imani itu semua. Aku percaya, kita percaya, kita semua pure people juga kita menyewani itu. Kita yakin dengan hal itu. Nah, aku pengen nanya pendapat Koko. Gini, bagaimana caranya kita mengimbangi dengan keinginan kita terlihat keren dan memberikan yang terbaik, yang dalam tanda kutip memberikan yang terbaik untuk Tuhan itu loh. Karena kan ini bisa rancu nih, bisa jadi alasan seseorang untuk kayak, enggak, gue mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, makanya gue beli baju Zara misalnya gitu. Padahal baju Zara kalau kita beli di Mangga 2 juga cuma berapa puluh ribu gitu kan. Tapi gue beli baju Zara demi datang ke gereja dengan baju yang bagus, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Alasannya memberikan yang terbaik untuk Tuhan, padahal dompetnya pas-pasan buat beli baju Zara misalnya gitu. Koko, tanggapan Koko gimana nih soal ini? Ya, actually ini super tricky, dan apa ya, kalau kita lihat dari mata manusia itu kita kadang-kadang kayak nggak bisa bedain sih. Contoh nih ke gereja ya, ya ada loh orang-orang yang memang pakai baju branded gitu. You guys maksudnya punya teman-teman kayak gitu juga kan kalau di gereja kan ya. Nah, gimana ya? Kalau menurut gua pasti Tuhan tuh ngelihatnya hati gitu, bukan melihat apa yang ada di mata manusia kan. Apa yang dilihat Tuhan, bukan apa yang dilihat oleh manusia gitu. Jadi I think kalau kayak
kalau memang si dia memang nggak memang kepercayaan Tuhan, maksudnya kepercayaan ekonomi Tuhan ke dalam hidup seseorang itu memang segitu, dan dia nggak terlalu mampu untuk beli something yang branded. Contoh kayak barang-barang yang harganya ya 500.000 ke atas. Gue percaya Tuhan tuh tidak bermaksud untuk kamu harus beli gitu. Karena pasti Tuhan akan memberikan proporsi yang tepat. Contoh nih, kayak ada orang yang dapat 2 talenta, harapan Tuhan adalah ya jangan dihambur-hamburkan gitu. Misalnya kalau orang yang dapat 1 talenta itu kan akhirnya dia simpen kan. Jadi itu kayak gambaran orang yang menggunakan hal talenta atau kepercayaan yang Tuhan berikan itu untuk hal yang sia-sia gitu. Tapi yang Tuhan pengen lihat dari kita adalah seberapa pengen sih kita tuh memanage kepercayaan yang Tuhan kasih gitu. Dan I don't mind kalau orang-orang dan puji Tuhan sejak gue bertobat ya gue pakai ya apa yang ada di lemari gue, of course kan. Dan kadang-kadang kayak baju branded segala macam, gue nggak beli, itu turunan dari papaku gitu. Jadi gue puji Tuhan ya. Dan, tapi kayak ada orang yang memang jadi kalau gue boleh cerita dikit ya, di Tokped tuh gue punya satu teman yang memang keluarganya itu tajir mampus gitu. Kayak punya pabrik segala macam. Jadi dia ke kantor setiap hari bukan buat maksud sombong, tapi baju dia semuanya memang branded gitu. Jadi kita sombong ya, gue memang di lemari kayak gitu. Jadi balik lagi sih ke I think Tuhan yang paling tahu motivasi kita. Oke, jadi maksudnya di luar dari dia mau pakai baju apapun, maksudnya ada keluarga dia kaya atau biasa pun, emang maksudnya dia emang hatinya untuk motivasi ke Tuhan, mau pakai baju apapun ya udah, itu tidak akan dianggap sombong gitu kan. Maksudnya ya, buat kayak pamer-pamerin ke orang lain, karena kan itu kan urusannya antara lu sama Tuhan lah, udah itu mah orang lain terserah dia mau apa. Betul banget. Nah, kan aku udah nge-state nih bahwa Koko adalah fashion enthusiast. Sekarang aku bertanya kok, berapa harga outfit Koko kalau ke gereja? Oke. Dari atas sampai bawah, kira-kira. Oke. Biasanya gua yang paling gua sering pakai ya kayaknya ya. Ini sebenarnya masih oke, boleh kan ya? Kenapa kok? Boleh. Boleh kan ya? Oke. Biasanya gue nggak biasa ditanyain kayak gini sih, tapi oke. Anyway. kita tidak akan ngejudge kan kok. Kita cuma penasaran maksudnya orang fashion enthusiast tuh kalau ke gereja berapa sih outfitnya, kita pengen tahu aja gitu. Oke. Gue biasanya kalau pakai baju, gue sering pakai baju oversize. Biasanya gue beli di Uniqlo, which is harganya sekitar 200 sampai 300 ribu. Gitu. And then kalau celana itu macam-macam sih. Gue biasanya suka pakai jogger. Itu sekitar kalau di ya sama sih, ada yang di Uniqlo, ada yang di H&M. Gue belinya 300 sampai 500 ribu. Gitu. And then gue suka banget belanja sepatu di Zara kalau diskon. Nah, gue masih agak pelit gitu lah ya. Jadi ya gue literally nungguin sepatu yang gue pengen gitu ya. Harganya sekarang 1,3, tapi based on historical data yang sebelumnya dia bisa sale sampai 1.000 gitu. Jadi nungguin sampai sale terakhir, gue beli dari 300.000 gitu. Jadi ini fun kan ya. Jadi itu keren sih. 300, 500, 800, tambah 300, 1,1. Ya sekitar itu lah. Iya, nggak segitunya sih sebenarnya, kayak nggak sih? Nggak semahal itu ya. Maksudnya ya it's normal gitu loh. Kayak orang-orang pada pasti ya, apalagi kalau saya kita tinggal daerahnya kayak Jakarta, Bogor, kota-kota yang udah yang banyak lah ya, perekonomiannya lumayan bagus gitu secara kota. Ya sih itu menurut gua wajar sih.
Nggak maksudnya kayak normal. datang ke gereja pakai baju Supreme yang belasan juta gitu kan. Nih baju gue Supreme. Enggak kayak gitu. Karena kalau misalnya kayak gitu kan apa kok? Gue lebih ke kuantitinya sih. Jadi lebih banyak ya, gitu. Jadi oversize punya 5 macam. Oh iya. Ya, nah ini juga yang itu yang tadi kita sempat ngobrolin. Aku sama Pem sempat ngobrol kan sebenarnya soal ini gitu, pembahasan hari ini. Dan itu benar kayak pas aku ngomong gitu jadi keinget aja ngobrolan aku sama Pem kayak sebenarnya itu kan berarti hedonisme ini kita bisa bagi lagi ke beberapa ya. Ada yang kayak hedonisme yang saat itu belanja sama secara timing jadi sering gitu loh. Kayak misalnya dalam sekali belanja banyak atau timingnya sering. Nah, aku sempat kasih contoh ke Peung gini, misalnya orang bilang dalam tanda kutip mengalaskan dengan gue mau self reward nih gitu kan, self reward. Tapi sering banget rewardnya, bener sering banget kayak abis spin gue capek beli mobil misalnya kan gitu. Misalnya gitu self reward gitu. Gimana menurut Koko? Menurut aku kayak bisa gitu ya, karena aku nggak gitu paham juga nih soal hedonisme ini begitu. Apakah sebenarnya ketika begitu pun disebut sebagai hedonisme atau hanya sekedar kayak oke, gue beli sekali. Kan ada tipe-tipe kayak misalnya contoh kalau kita sebut nama, mohon maaf, Raditya Dika misalnya, dia bikin sebuah film bagus dan laku begitu. Dia self reward dengan cara beli jam tangan yang mahal atau beli barang misalnya gitu. Apakah itu juga hedonisme gitu atau bagaimana menurut lo? I think that makes sense. Kita bisa bagi jadi dua sih dengan kayak yang satu itu dia beli sekali tapi spend langsung banyak banget gitu. Dan yang kedua spend kecil-kecil tapi kalap gitu. Dia belanja terus. Kalap. Beneran sih itu kayak bener-bener mau belanja terus. I think balik lagi sih kayak yang gue rasain kalau ngomongin tentang hedon itu di dalam hati tuh rasanya pengen terus itu. Gue ngerasa kayak haus terus, mau belanja terus, rasanya kurang terus. Nah, I think kalau ada orang yang memang penghasilan memang gede gitu ya, dan I think kayak cara bedain kayak dia hedon atau enggak, I think dari kita manage talenta yang Tuhan percayakan lagi sih. Gitu. Contoh memang, yes, ada orang yang diberkati dipercayakan 5 talenta yang gede, gitu. Dan dia memutuskan untuk gue manage talenta ini, which is uang ini, mungkin 10% gue spend untuk self reward, gitu. Atau mungkin dia memang secara kebutuhan dia memang udah ada semuanya, jadi dia bisa gedein self reward dia jadi 30%, gitu. Jadi I think dari setiap orang pasti punya proporsi masing-masing dan juga preferensi masing-masing sih. Tapi yang jadi masalah kita hedon adalah yang pertama kita nggak manage, kita nggak menahan spending, shopping something, atau kita bikin proporsi yang salah, which is kita mementingkan keinginan instead of kebutuhan. Misal, gue punya 2 talenta, gitu. Gue benar-benar spend setengahnya itu untuk keinginan, setengahnya untuk kebutuhan, gitu. Jadi mungkin bisa disimpulkan kayak self reward itu bisa salah kalau tindakannya itu lebih arah konsumtif banget gitu ya, kayak beli banyak jebret, tapi dia tidak memikirkan hal-hal yang lain gitu ya, kayak. Exactly, betul banget ya. Oke. Nah, sekarang gini kan kakak maksudnya kakak udah taubat nih ya, maksudnya udah menjauh lah tentang hal-hal kayak gitu. Nah, tapi di saat masa-masa kakak sekarang nih dekat sama Tuhan dan kakak maksudnya mungkin kakak tapi masih ada karena hedonis gitu, masih ada kan tindakan hedonis? Itu kayak itu salah satu dosa yang pasti iblis tuh sentil gitu lah. Tapi kan maksudnya di sini kan kita definisi hedonisnya adalah untuk mencari kesenangan nih kok ya. Gimana? Maksudnya dari sudut pandang kokon, gimana caranya sebagai anak Tuhan yang baik, meskipun kita sebagai penganut, misalnya pure people sebagai penganut hedonisme, dia tetap bisa melakukan hedonis, yaitu adalah untuk mencari kesenangan diri sendiri, tetapi
tidak over sesuai dari dari anjurannya Tuhan lah sebutannya, anjuran gitu. Gimana ya kayak gitulah. I think salah satu turning point gue tuh adalah waktu gue bertobat dan gue mementingkan apa yang Tuhan mau sih. Jadi aku percaya maksudnya orang-orang yang bertobat, orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh jadi murid Tuhan, itu akan mengutamakan Alkitabnya, firman-Nya gitu. Dan seperti yang bilang anjuran Tuhan gitu. Nah, anjuran itu datang dari mana sih? Itu datang dari hubungan kita dengan hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Which is dari mana? Dari satu baca firman, doa, even dari orang-orang yang terdekat kita, which is orang tua, gitu. Jadi I think misalnya kayak kalau gue mau manage uang gue ya, oke, gue tetap pengen shopping, gitu. Memang ada kebutuhan, contoh memang gue sampingannya buat MC, and then aku pun juga sering pelayanan present worship karena memang ada butuh beberapa baju yang warnanya aneh-aneh lah. Yes, gue uang gue seberapa gitu ya, berapa persen. Itu pun juga dari Tuhan gitu. Gue doa, apakah maksudnya Tuhan, oke, gue planning financial gue kayak gini. Apakah kayak ini udah oke nggak ya buat aku gitu. Dan I think ya gue percaya Roh Kudus pasti tuntun kita sih dalam segala macam planning kita. Dan nggak terpaku dengan itu juga. Yes, kita bisa juga minta usulan dari orang tua gitu. Jadi yes, yang paling penting adalah kita benar-benar consult with God sih, gitu. Oke, jadi kayak meskipun kayak maksudnya kita kan di sini tidak menganggap nih ya bahwa satu pemikiran bahwa hedonisme itu bukannya buruk, karena itu kan untuk menjadi kesenangan kan. Kecuali kalau emang itu tindakannya terlalu konsumtif, akhirnya jadinya karena negatif. Jadi berarti kita tidak bisa mengatakan bahwa hedonisme itu adalah sebuah dosa dong. Tergantung dari diri kita gimana menyikapinya. Ya nggak kok? Oke, itu tricky sih. Itu tricky. Yes. Karena tadi sorry aku mau dikit. Kenapa kok? Iya, boleh. Sorry aku potong. Karena tadi kan maksudnya kayak ini kan maksudnya hasil dari penelitian ya. Jadi dari si Reno bilang bahwa ada yang namanya role shopping, di mana itu adalah kebahagiaan yang didapatkan bila untuk membeli untuk orang lain. Kalau misalnya kita beli banyak untuk orang tua, apakah itu sebuah hal yang dosa atau tidak? Ya. Jadinya itu tricky kan ya. Coba gimana? Kalau pendapat Koko gimana? Oke. Mungkin bentar deh. Ini ada ayat yang cukup oke sih menurutku untuk tentang hal ini. Ini nih. Di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Aku bacain ya teman-teman. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kesemaran, hawa nafsu. Nah, ini salah satu dosa yang Tuhan kasih tahu nih, bahwa hawa nafsu salah satu adalah perbuatan daging. And then dilanjutkan penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. And then di sini ada lagi nih, kepentingan diri sendiri. Gitu. And then lanjut lagi persidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. I think beberapa kedagingan, perbuatan daging yang Tuhan sebutkan di Alkitab, ini ada beberapa yang related to hedonisme nih. Pertama ini hawa nafsu, kedua kepentingan diri sendiri. And then keempat kemabukan dan pesta pora. Gitu. Selain shopping fashion, itu kita bisa juga hedon di tempat makan atau di di tempat-tempat yang seharusnya kita nggak kunjungi, which is kayak tempat party lah, tempat dugem segala macam. Gua sangat gitu, karena itu dosa. Nah, I think as long as kita Tuhan kan melihat hati nih. As long as kita punya motivasi yang benar, bahwa kita itu memang ini memang untuk kebutuhan, bukan untuk kayak kepentingan diri sendiri itu ya, kayak contohnya diakuin lah, atau ya untuk something yang memuaskan hawa nafsu kita gitu. As long as punya motivasi tersebut, itu nggak dosa gitu sih. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk
or pure people mungkin yang merasa bahwa hedonis itu adalah tindakan yang dosa, mungkin salah gitu ya, mungkin secara harafiah, karena pada dasarnya kalau emang kita ngelakuinnya dengan anjuran dari Tuhan, ya itu tidak akan disebut dosa, karena ya maksudnya kita masih hidup dalam daging gitu loh, kita masih perlu ada kebutuhan daging, tapi bukan untuk mengikuti keinginan dagingnya. Kita perlunya kebutuhan dagingnya seperti kebutuhan primer, sekunder, karena itu kan untuk membantu kita menjalani hidup ini kan. Jadi gitu Kak. Jadi gitu People. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak. Kok menurut Koko nih ya, apakah sebenarnya hedonisme ini, maksudnya di saat ini Koko udah dekat sama Tuhan nih ya, bisa membawa pengaruh dampak positif? Oke. Menurut Koko gimana? Alright. Yang aku percaya sih hedonisme yang benar-benar kayak kita mengutamakan kesenangan, pleasure, dan kita menghindari challenge, itu jauh lebih banyak dampak negatifnya. Gitu. Mungkin yes, ada dampak positif, tapi itu sangat short term. Gitu. Oke, sangat short term. In my case, apa yang gue lakukan dulu yang hedon adalah, gue berhasil untuk make friends di kelas gue. Right? Jadi itu something yang sebenarnya tanda kutip bisa dibilang positif. Gitu. Gue bisa menambah koneksi-koneksi gue. Gitu. In the long term, itu kalau diterusin akan berdampak negatif sih ke kerohanian kita, ke mental kita, which is yang tadi sempat aku kayak contohkan. Itu sih, gue jadi sensitif, gue jadi egois, suka marah. Oke. Berarti hedonisme mungkin ada dampak positifnya bila dilakukan secara short term, karena pada long term Anda akan terjerumus dalam dosa. Apakah Rivel ada pendapat mengenai itu? Atau masih berpikiran bingung tentang apa ya self rewardnya? Sebenarnya gini sih, aku jadi penasaran juga sama ketika waktu Koko masih hedon, kan? Aku penasaran sama. Jadi ada teman kita juga ada beberapa penasaran juga nih, ada yang bilang kayak, pokoknya kayak ketika Koko mau bertobat transisi dari hidup hedonisme itu kepada kehidupan kebutuhan itu, apa sih yang menjadi trigger Koko akhirnya kayak gue harus berubah deh, kayak gue nggak bisa gini terus deh, what gitu, yang akhirnya Koko ngerasa gue digamparin deh kayaknya sama Tuhan nih gara-gara gue hedon. Boleh cerita nggak Koko? Oke. Ya tadi yang lu gambar itu bener sih. Gue dulu waktu gue masa-masa bertobat, yes, gue kayak rasain digamparin Tuhan. Ya, jadi gue ceritanya, kalau gue boleh cerita dikit, mungkin gue bisa agak cepet ya ceritanya. Sekitar semester 3, semester 4, gue menghidupi hidup gue yang hedon. Jadi gue shopping, gue suka makan ke tempat-tempat yang mahal-mahal, padahal gue nggak punya uang yang itu, cuma untuk pengakuan aja. Itu selama 3 semester, gitu. Lumayan kebuang banyak sih, dan gue itu such a waste, gitu. Nah tiba-tiba di akhir semester 3 dan pertengahan semester 4, kebetulan nyokap gue sakit, teman Pure People. Jadi nyokap gue tuh tiba-tiba yang biasanya sehat, ya tiba-tiba waktu dicek mamaku kena kanker payudara, gitu. Dan gue kaget, something yang nggak pernah kepikir ya di hidup manusia gitu ya. Gue jadi anak ya jarang kontekan sama orang tua. Kalau kontekan issues kayak normal aja lah. Dan gue melihat nyokap gue sangat sehat gitu. Dan tiba-tiba Tuhan berkat masalah ini ke hidupku, gitu. Nah ini menurutku one of the lowest point of my life sih, karena saat nyokap gue dia kematian, apalagi ini kanker kan, sangat berbahaya, gitu. Gue jadi mikir,
Tuhan jadi ingetin sih, biar lu selama ini ngapain aja gitu. And then kayak oh ya, selama ini gue wasting so much time and money ke hal-hal yang sebenarnya nggak aku butuh gitu. Dan akhirnya gue cukup down karena gue mesti bolak-balik rumah sakit, gue mesti jagain mamaku gitu ya, dan sedih banget lah rasanya. Dengan satu masalah itu aja, kayak seolah-olah oh my god, gue selama ini ngapain aja ya gitu. Dan gue percaya setelah sekarang yang aku rasain sekarang, kalau gue melihat di masa lalu itu adalah Tuhan sebenarnya, kerinduan Tuhan untuk bawa perubahan di hidupku dan juga di hidup keluargaku gitu. Somehow dari masalah itu, yes, gue akhirnya berhasil untuk keluar dari mindset yang hedon, puji Tuhan, dan gue juga bertobat. Somehow Tuhan juga bikin keluarga kita dekat gitu. Kita semakin banyak komunikasi, kita makin sering ketemu, and then cerita-cerita gitu. Dan puji Tuhan, jadi dia sama sekali udah clear dari itu ceritanya. Gitu. Tuhan banget. Ini jadi mungkin ada peer people di luar sana yang mungkin sekarang lagi struggling nih kok masalah hedonisme ini, self reward yang tidak benar itu, maksudnya untrue self reward ini. Koko sebenarnya hal pertama banget yang bisa dilakukan untuk dari pengalaman Koko mungkin. Sorry, tadi hal pertama yang apa? Rival agak putus tadi. Iya, Vel, agak nge-lag, Vel. Yang bisa, mungkin step pertama yang bisa dilakuin, step apa aja yang bisa dilakukan untuk bisa keluar dari semua itu. Oke, menurut gue step pertama adalah datang ke Tuhan. Doa, sembah Tuhan, ambil waktu sendiri, ambil waktu private untuk kita bisa doa sama Tuhan sih. Karena gue percaya keinginan daging itu sangat-sangat 180 derajat berbeda dengan keinginan roh gitu. Gimana caranya kita bisa sadar? Kita mesti tahu sih, kita mesti datang ke Tuhan, and then kayak kita benar-benar ngaku sih, Tuhan, gue selama ini ngapain aja ya? Tuhan tolong koreksi dong. Kalau kita kasih kesempatan untuk Tuhan kasih tahu, dan kita memutuskan untuk mendengarkan, Tuhan pasti ngomong banyak ke diri kita. Jadi I think yes, step pertama dan yang paling penting, orang yang sosok yang bisa mengingatkan kita adalah Tuhan kita sendiri gitu. Jadi buat peer people yang mungkin ya merasa kayak rasanya gue agak hedon deh, atau mungkin you guys ngerasa ngerasa ada problem, masalah yang cukup besar di hidup kalian, kalian bisa datang ke Tuhan gitu. You guys bisa tanya apa sih yang Tuhan rindukan di dalam hidup kita. Ya kayak gitu sih mungkin. Oke, keren. Paps. Oke, itu gitu peer people. Jadi mungkin kalian yang lagi struggling untuk keluar dari lingkaran setan dan hedonisme ini bisa pertama kali datang ke Tuhan, minta dilepasin. Mungkin ada hal-hal yang mungkin Tuhan bisa lakuin, bantuin ke peer people semua. Nah, aku mau nanya nih Kak, terakhir. Sebagai anak Tuhan, gimana sih caranya self reward yang baik? Menurut definisi apa deh? Atau dari pengalaman kau juga, maksudnya kan bisa aja nih kayak gue udah dateng nih, bukan dateng, maksudnya ikut pelayanan terus membedakan acaranya jadi bagus banget, kan pasti perlu lah ada namanya self reward. Nah, buat Koko gimana self reward yang baik sebagai anak Tuhan? Oke, menurutku cara yang paling baik adalah kita tahu dulu, kita self aware, kondisi kita, keuangan kita seberapa baik sih, dalam tanda kutip kayak Tuhan percayakan berapa kali kita. And then kedua, kita mesti set our priorities. Apa sih yang paling penting di dalam hidup kita? Pasti yang pertama adalah Tuhan, and then yang kedua keluarga, dan seterusnya. Gitu. Dan jadi kalau ngomongin tentang priority, kita harus memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan, gitu. And then yes, kita harus benar-benar manage sih, karena itu kerinduan Tuhan.
gitu. Jadi contoh kita punya uang jajan sebulan mungkin 3 juta ya. Jadi kita tulis oke, 3 juta gue bisa ngapain aja nih kebutuhan gue. And then kita budgeting deh makan berapa sebulan, and then biaya kos, biaya listrik segala macam. And then jangan lupa juga Tuhan pasti rindu kita untuk nabung gitu. Okay. Mungkin kayak you guys kalau memang udah punya punya knowledge, you guys bisa investasi juga gitu. Kenapa? Karena itu kebutuhan untuk masa depan kita gitu. Setelah segala macam prioritas udah ada budgeting, and then di paling terakhir adalah ngomongin tentang self reward gitu. Kalau kalian memang punya budget, punya sisa budget yang belum nggak perlu dimasukin kemana-mana gitu ya, kalian udah penuhin kalian, yes you can, I think you can spend it for your self reward gitu. Oke, jadi tetap bisa self reward ya. Kenapa kok? Kita nggak mau lupa untuk perpuluhan, teman-teman. Betul sekali, ada harus perpuluhan. Itu dia. Apa yang dikasih Tuhan balikin. Betul. Iya. Oke, berarti untuk kita sebagai anak Tuhan tidak ada larangan untuk tidak boleh self reward ya, pure people. Jadi kita tetap boleh untuk self reward, tetapi dengan cara bijaksana. Kita harus tahu keuangan kita dulu, kita harus tahu prioritas dulu. Yang paling utama adalah mungkin self reward adalah kita berterima kasih kepada Tuhan dulu, kita mengucap syukur, lalu cari set prioritas kita apa aja, baru terakhir lah lihat budget kita. Kalau bisa tidak memungkinkan, ya nggak apa-apa, bersyukur, nanti Tuhan akan menggantikan. Sisanya kalau ada budget ya silakanlah kalian mau beli apa aja, bebas. Tapi tetap bijaksana. Oke. Keren nih kok insight-nya, mantap. Mantap, hari ini mantap banget. Ya ampun. Kita mau say thank you banget nih buat Ko Gary. Minta maaf kalau misalnya ada salah kata ya. Thank you banget kok. Actually, jadi sebelum kita tutup nih kok, ada kalimat 1-2 kalimat untuk para pure people untuk menyemangatkan mereka, dan apa yang Koko pengen mereka ingat terus untuk mereka pegang dalam kehidupan mereka supaya bisa hidup lebih baik bersama dengan Tuhan. Ini aku kutip di 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Aku bacain buat teman-teman pure people ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dan dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendaknya atau kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. So, konklusinya adalah, teman-teman, aku mau ajak semua pure people untuk hidup dalam kehendak Allah instead of keinginan dunia. Thank you. Oke, mantap kok. Oke, thank you sekali lagi buat Ko Gary, Betan. Bagi teman-teman, bagi pure people semua yang mungkin masih penasaran banget nih, nextnya kita akan undang siapa sih? Nextnya kita akan bahas apa? So jangan lupa untuk terus kepoin Instagram kita di @luminagracia, dan juga bagi teman-teman yang pengen kaos agak murah yang bisa sesuai dengan kantong dan juga dengan style yang sangat luar biasa, keren banget, dan sekarang kan lagi harus banget nih pakai masker gitu kan. Nah, kita juga ada masker dan ada kaos, silahkan beli di Lumiere. Jadi langsung aja dikepoin Instagramnya Lumiere. Oke, mungkin itu aja dari kita. So don't forget to be pure and blessed. Thank you semuanya. See you. Goodbye, pure people. Thank you. Goodbye.